kita akan kenalan dengan sejarah filsafat Barat secara singkat ya. Nah, teman-teman, eh, kita bisa bagi sejarah filsafat Barat ke dalam periode-periode atau kurun waktu. Ya. Nah, di sini disajikan tiga periode besar ya, atau garis besar periodisasi filsafat sejarah filsafat Barat. Filsafat Yunani kuno, filsafat abad pertengahan, dan filsafat modern. Nanti sebetulnya di dalam filsafat Yunani kuno ada periode-periode tertentu juga. Begitu juga dalam periode filsafat abad pertengahan dan periode filsafat modern. Jadi karena yang kita bicarakan ini adalah garis besar dan sangat ringkas, maka kita gunakan pendekatan tiga babakan waktu atau tiga periode besar dalam sejarah filsafat Barat. Nah, perlu ada catatan pendahuluan ya. Setiap periode atau setiap kurun waktu dari sejarah filsafat Barat mencerminkan perkembangan-perkembangan pemikiran yang signifikan atau yang berarti penting. Setiap periode mencerminkan perkembangan-perkembangan pemikiran yang signifikan. Itu ya, yang mencirikan tiap-tiap periode itu. Nah, perkembangan pemikiran-pemikiran itu sendiri dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kebudayaan, kemudian agama dan kepercayaan, serta ilmu pengetahuan. Jadi perubahan-perubahan dalam masyarakat, dalam bidang budaya, agama dan kepercayaan, dan ilmu pengetahuan rupanya mempengaruhi perkembangan perkembangan pemikiran yang menandai setiap periode dalam sejarah filsafat Barat. Itu ya. Nah, sekarang kita akan mulai dengan periode besar yang pertama, filsafat kuno atau filsafat Yunani kuno, yang dimulai sekitar tahun 585 sebelum Masehi. Kalau teman-teman ingat mata kuliah pengantar hermeneutik Perjanjian Lama atau pengantar Perjanjian Lama, angka 586 ya, itu adalah tahun keruntuhan negara Yehuda yang ditandai dengan robohnya tembok Yerusalem, robohnya Bait Allah di Yerusalem, serta pembuangan ke Babel. Diangkutnya sebagian penduduk Yerusalem ke Babel. Itu tahun 586 ya, puncak dari konflik antara negara Yehuda dan negara Babel. Negara Yehuda ini dikalahkan oleh negara Babel secara menentukan, yaitu tahun 586 sebelum Masehi. Nah, filsafat kuno lahir sekitar 1 tahun kemudian, tahun 585 sebelum Masehi. Nah, kita berkenalan dengan beberapa tokoh ya, misalnya Thales dari Miletus. Thales ini yang sering dianggap sebagai bapak filsafat Barat. Thales dari Miletus, lalu Anaximander dari Miletus, kemudian Heraklitus dari Efesus. Nah,
Kita ingat ya, Miletus, Efesus itu nama-nama tempat yang bisa kita temukan juga dalam kitab Kisah Para Rasul. Miletus itu sebuah pulau. Kemudian Efesus itu sebuah kota. Nah, ini kita lihat sejenak apa yang diberikan sebagai sumbangan pemikiran dari Thales. Thales mengusulkan bahwa prinsip dasar atau arke dari segala sesuatu adalah air. Ini menurut Thales ya. Air itu ada di mana-mana. Air itu mengelilingi pulau, mengelilingi daratan. Air itu bisa turun dari langit berupa hujan. Di mana-mana kita menemukan air atau mendapatkan air atau berjumpa dengan air. Nah, menurut Thales, air itu adalah prinsip dasar. Prinsip dasar atau arke dari segala sesuatu. Artinya, air itu merupakan awal dari segala sesuatu, termasuk sekaligus unsur dasar yang membentuk segala sesuatu. Ini menurut Thales. Nah, ini percobaan filosofis dari Thales dalam upaya menjawab pertanyaan apakah prinsip dasar dari semesta atau segala sesuatu. Berikutnya adalah Anaximander. Anaximander ini mengusulkan bahwa segala sesuatu muncul dari substansi atau keberadaan yang tidak terbatas. Ia menyebutnya toapeiron. Jadi kalau bagi Thales, arke dari segala sesuatu adalah air, maka menurut Anaximander, arke dari segala sesuatu adalah substansi yang tidak terbatas. Substansi bisa diterjemahkan dengan zat, bisa diterjemahkan juga dengan keberadaan. Anaximander menyebutnya toapeiron. Toapeiron. Ya. Berikutnya adalah Heraklitus. Heraklitus. Heraklitus itu menekankan pentingnya gerak dan perubahan dalam memahami realitas atau kenyataan. Menurut Heraklitus, natur dari realitas atau hakikat dari kenyataan adalah gerak dan perubahan. Segala sesuatu bergerak, segala sesuatu berubah. Jadi kita tidak pernah mencelupkan kaki kita ke dalam sungai yang sama. Ini kata Heraklitus. Jadi kita misalnya lihat sungai, ya, lalu kita mencelupkan kaki kita ke dalam sungai itu. Menurut Heraklitus, kali kedua kita mencelupkan kaki kita ke dalam sungai itu, kita sudah mencelupkan kaki kita pada sungai yang berbeda. Kok bisa? Ya, nah, maksud Heraklitus adalah aliran air atau air yang mengalir di sungai tersebut itu selalu berubah dan bergerak. Ya, alirannya beda. Kalau tadi kita mencelupkan kaki kita di satu bagian sungai, ya, saat itu ada aliran air yang melintas. Tapi ketika nanti sebutlah 3 atau 4 menit kemudian kita mencelupkan kaki lagi, itu aliran yang tadi kita celupkan kaki kita itu sudah meninggalkan kita dan datang aliran yang baru. Nah, ini menurut Heraklitus yang mengemukakan
segalanya bergerak atau panta re. Ya, panta itu semua atau segala. Ya, panta re. Dan segalanya berubah. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Nah, ini ya, Heraklitus ya. Kalau yang lain coba melihat atau kalau Thales dan Anaximander melihat atau berupaya mencari prinsip dasar atau arke dari segala sesuatu, Heraklitus justru melihat bahwa segala sesuatu itu selalu ada dalam keadaan bergerak dan berubah. Nah, sebetulnya ada banyak filsuf, bukan hanya Thales, ya Thales, Anaximander, dan Heraklitus, ya. Ada Anasimenes, ya ada Empedokles gitu kan, ada Levippos dan Demokritos. Tapi nanti kita akan bahas dalam mata kuliah sejarah filsafat Barat dan Timur. Ya, ini sebagai sebuah ringkasan kita cukupkan dengan Thales, Anasimander, dan Heraklitus. Nah, di zaman kuno muncul juga tiga serangkai yang luar biasa, ya, yang muncul dengan pemikiran dan penyelidikan kritis, yang membawa filsafat itu dari permenungan tentang prinsip dari segala sesuatu atau natur dari segala sesuatu pada pergulatan kemanusiaan. Nah, ini kita berjumpa dengan tiga filsuf, tiga serangkai, tiga filsuf besar, yaitu Socrates, Plato, Aristoteles. Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, Socrates ini menekankan pentingnya bertanya sebagai alat untuk berpikir kritis. Socrates terkenal sebagai seorang yang menggali pengertian atau pemahaman dari orang yang diajak bicara dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, seorang meyakini bahwa dewa-dewa itu ada. Maka Socrates itu akan mengajukan pertanyaan, apakah kamu percaya dewa-dewa itu ada? Ya, percaya. Lalu dia lanjutkan dengan pertanyaan, menurut pendapatmu, bagaimana sifat dewa-dewa itu? Oh, dewa-dewa itu beragam. Ada yang ada dewa yang gemar berperang, ada dewa yang mengilhami cinta atau asmara, ada dewa yang memberikan hikmat pada manusia untuk membuat perkakas-perkakas dari besi. Wah, itu. Terus Socrates akan bertanya lagi, loh, kok sifat-sifat maupun kemampuan dewa-dewa itu mirip dengan kemampuan dan sifat-sifat manusia? Maka tidak mungkin bahwa dewa-dewa itu sebetulnya merupakan proyeksi dari diri manusia sendiri. Nah, jadi seperti proyeksi ya. Itu berarti apa namanya, apa yang ada di dalam kita ya kita munculkan keluar, lalu seakan-akan itu merupakan keberadaan yang independen dari kita. Dengan kata lain, sebetulnya tidak ada, itu hanya hasil dari imajinasi kita. Nah, Socrates mengajukan pertanyaan-pertanyaan sampai orang yang ditanya itu tiba pada suatu pemikiran dan pengertian yang baru. Misalnya, oh iya, ternyata dewa-dewa itu nggak ada, itu hanya hasil bikinan imajinasi manusia dari Socrates. Nah, Socrates juga menekankan pentingnya mengenali diri sendiri, kenal diri sendiri.
orang yang mengenali diri sendiri itu menurut beliau ini akan menjadi rendah hati karena menemukan bahwa dirinya bukan hanya punya keunggulan tapi juga punya kelemahan. Nah, orang yang mengenali dirinya itu memiliki peluang besar untuk meningkatkan dirinya menjadi lebih baik. Sokrates, ya. Dan dia juga sangat mementingkan penyelidikan moral. Sokrates percaya ada nilai-nilai moral yang mutlak, keadilan, kebenaran, ya. Itu mutlak, dia yakin. Dan manusia yang benar itu mestinya memang memiliki sifat-sifat itu benar, atau mencintai kebenaran, adil, mencintai keadilan. Ini Sokrates. Nah, Plato adalah murid Sokrates, mungkin murid yang paling terkenal. Ya. Plato ini mendirikan sebuah sekolah di Athena, namanya Akademia. Ya, yang mendirikan Akademia di Athena. Plato mengembangkan teori tentang bentuk-bentuk atau idea-idea. Apa ini maksudnya? Bentuk-bentuk atau idea-idea itu adalah entitas-entitas abstrak, keberadaan-keberadaan abstrak yang terpisah dari objek-objek fisik, tapi memberikan kualitas esensial kepada objek-objek tersebut. Nah, ini kok rumit nih, apa maksudnya? Kita mulai saja dengan contoh sederhana. Di kelas, kita melihat ada sejumlah kursi. Ada sejumlah kursi di kelas kita. Gitu ya. Nah, kursi-kursi itu sebetulnya merepresentasikan atau menampilkan idea atau bentuk yang sempurna dari kursi. Nah, idea atau bentuk sempurna dari kursi itu tidak ada di dunia ini. Adanya di dunia idea. Jadi di dunia idea ada bentuk kursi yang sempurna. Nah, manusia bisa membuat kursi karena dalam pikirannya ada idea kursi, idea atau bentuk kursi. Nah, mengapa manusia bisa punya idea atau bentuk kursi dalam pikirannya? Karena jiwa manusia itu pernah ada di dalam dunia idea, yaitu sebelum dia ada di dalam dunia. Nah, jadi karena jiwa kita itu pernah tinggal di dalam dunia idea, dan di dalam dunia idea jiwa kita itu melihat bentuk-bentuk atau idea-idea yang sempurna, kursi sempurna, meja sempurna, ya, mobil sempurna, harimau sempurna, manusia sempurna, semua yang sempurna. Ketika kita ada dalam dunia, itu kita jadi bisa bikin kursi yang sempurna, kursi berdasarkan penglihatan kita tentang ideal kursi yang sempurna, atau kita bisa memberi nama pada sesuatu. Wah, ini harimau, wah ini orang baik, wah ini orang jahat, dan seterusnya. Karena kita pernah melihat bentuk-bentuk sempurna di dalam dunia ini. Nah, di Plato ya. Nah, Plato menekankan juga pentingnya matematika dan logika. Nah, ini ya. Murid Plato yang terkemuka adalah Aristoteles yang mengembangkan sebuah sistem filsafat yang menyeluruh. Dia seorang polimat, ya. Polimat itu orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam dalam banyak bidang. Dari logika dan metafisika dia kuasai, biologi dan politik juga dia kuasai. Ini orang luar biasa. Aristoteles meletakkan prinsip-prinsip dasar untuk penyelidikan filsafat di masa depan. Ini dia nih. Nanti waktu kita belajar logika, itu sebagian besar merupakan kontribusi dari Aristoteles.
Itu tadi filsafat kuno. Sekarang abad pertengahan. Yang bergulir dari sekitar abad kelima sampai abad ke-15 Masehi. Sangat diwarnai atau dipengaruhi oleh kemunculan kekristenan. Filsafat abad pertengahan, salah satu ciri pokoknya adalah suatu upaya mensintesiskan atau membuat perpaduan antara pemikiran-pemikiran filosofis kuno dan keprihatinan atau minat atau tugas berteologi. Nah, ini ya, kita mengenal misalnya Bapak Gereja Agustinus atau Saint Augustine, Santo Agustinus dari Hippo, yang memadukan idea-idea Platonik dengan teologi Kristen. Apa misalnya, Pak? Misalnya tentang jiwa. Plato sangat memuliakan, sangat menghargai jiwa manusia. Plato berpandangan bahwa jiwa manusia itu pernah tinggal di dalam dunia idea. Tapi kemudian jiwa itu turun dari dunia idea, masuk ke dalam dunia materi. Dalam dunia materi ini, dia tinggal di dalam tubuh. Tubuh itu sendiri juga materi. Nah, tubuh ini menurut Plato ibarat kuburan bagi jiwa atau malah penjara bagi jiwa. Sebagian dari pengetahuan yang dimilikinya dalam dunia ide itu terhapus menjadi samar-samar. Itu dia. Dan kemudian jiwa manusia ini dikungkung oleh tubuhnya, ya, ditarik, diseret ke sana kemari oleh emosi dan hawa nafsunya. Ini emosi dan hawa nafsu. Nah, perjuangan yang berat adalah bagaimana agar emosi, hawa nafsu, keinginan itu dipimpin oleh rasio. Jadi ini Plato ya. Nah, Bapak Gereja Agus itu setuju bahwa jiwa manusia itulah yang utama dalam diri manusia. Ya. Nah, tapi dia tidak sependapat dengan Plato bahwa jiwa manusia itu mula-mula ada di dunia idea. Tidak. Bahwa tubuh itu adalah penjara jiwa atau kuburan bagi jiwa. Tidak. Manusia jatuh ke dalam dosa membuat jiwanya itu terbelenggu dosa. Karena itu tubuhnya digunakan untuk melayani dosa. Nah, ini beda. Tapi syukur kepada Allah, dalam Kristus ada penebusan dan kuasa yang membebaskan melalui pekerjaan Roh Kudus. Nah, ini Agustinus ya. Nah, berikutnya adalah Santo Thomas Aquinas ini, yang menyelaraskan filsafat Aristotelian dengan ajaran Kristen. Contohnya apa, Pak? Contohnya, ia menggunakan logika Aristoteles atau cara apa maaf menggunakan metafisika Aristoteles untuk berargumentasi tentang eksistensi Allah, untuk membuktikan menunjukkan keberadaan Allah. Nah, Aristoteles itu percaya tentang suatu penyebab yang tidak disebabkan atau sosok penggerak yang tidak digerakkan oleh sesuatu yang lain. Jadi kalau suatu benda bergerak, itu karena benda itu digerakkan oleh sesuatu yang di luar dirinya. Nah, pada gilirannya sesuatu yang di luar benda itu sendiri adalah suatu benda, dan dia juga bergerak karena digerakkan oleh sesuatu yang lain. Maka ada jalinan mata rantai gerak di alam semesta ini. Cuma harus ada pangkal dari gerak tersebut, yaitu sesuatu yang tidak bergerak
yang tidak digerakkan oleh apapun, tapi menggerakkan yang lain. Ini ajaran tentang the unmoved mover, ya, penggerak yang tidak bergerak atau penggerak yang tidak digerakkan. Nah, Thomas Aquinas, Aristoteles, kalau kita bicara tentang Allah, dialah the unmoved mover. Thomas Aquinas sedikit banyak setuju dengan ide ini. Tapi dia tahu bahwa Aristoteles itu tidak percaya bahwa alam semesta ini memiliki awal dan awalnya itu hasil penciptaan atau karya Allah yang mencipta. Jadi Aquinas percaya, Aristoteles percaya ada dua yang abadi, yaitu alam semesta dan Allah. Sedangkan Thomas Aquinas justru meyakini berdasarkan Alkitab bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini. Jadi di unmoved mover bukan hanya bicara tentang tentang penggerak yang tidak digerakkan, tapi mengungkapkan konsep gerak yang lebih luas, yaitu Allah menciptakan alam semesta serta menggerakkannya dengan kuasanya yang sempurna. Nah, ini Thomas Aquinas. Nah, di abad pertengahan ini tradisi skolastik. Nah, skolastik itu atau skolastisisme itu gampangnya itu adalah orang-orang sekolahan atau pemikiran yang berkembang di universitas-universitas yang didirikan oleh gereja atau dikelola oleh gereja. Nah, ini skolastisisme ya. Dan itu memang terutama ya, nggak semua, terutama itu yang belajar atau yang bersekolah itu adalah para imam itu atau para rohaniwan. Skolastisisme merupakan gerakan filosofis yang menekankan pentingnya rasio dan logika dalam memahami realitas. Mereka percaya, atau kaum skolastik percaya, rasio bisa digunakan untuk mendamaikan pergulatan antara iman dan rasio, dan bahwa filsafat dan teologi merupakan disiplin-disiplin ilmu yang saling melengkapi, bukan bertentangan. Jadi dalam mata kuliah mendatang kita akan belajar juga tentang para pemikir skolastik. Sekarang kita menuju ke filsafat modern, muncul pada abad ke-17, terus berkembang hingga saat ini. Periode ini 17, abad 17 sampai 21 memang dimulai dengan suatu pergeseran ke arah sekularisme. Apa itu sekularisme? Pemisahan gereja atau agama dari negara. Sebelumnya, ya di abad pertengahan, misalnya, gereja disatukan dengan negara. Jadi, negara dan gereja adalah dua pilar dari masyarakat Kristen. Urusannya negara diberi pengesahan oleh gereja. Kepentingan gereja dibela oleh negara. Nah, tetapi setelah berakhirnya perang 30 tahun, perang antara negara-negara Protestan dan negara-negara Katolik tahun 1648, di situ ditegakkan perjanjian Westphalia, ya, berhenti berperanglah negara-negara Protestan dan Katolik itu, muncul suatu aspirasi, ya, wah ini agama disatukan dengan negara, dengan politik, kok malah berdampak buruk pada umat manusia, ya, perang-perang agama. Oke, agama harus dipisahkan dari negara. Nah, ini ya, ini menjadi latar dari filsafat modern. Dan juga fokus pada rasio dan bukti empiris. Bukan pada iman, bukan pada wahyu, bukan pada ajaran gereja, tapi pada penalaran dan bukti-bukti empiris. Descartes menekankan keraguan sebagai alat yang penting untuk mencapai pengetahuan yang pasti.
kita sudah tahu dan mesti ingat semboyannya, cogito ergo sum. Cogito, aku berpikir, sum itu aku ada, ergo maka. Aku berpikir maka aku ada. Bagi Descartes, kita harus meragukan segala sesuatu sampai kita tiba pada sesuatu yang tidak bisa diragukan lagi. Apa itu? Bahwa aku ragu-ragu. Karena yang ragu-ragu adalah aku, padahal keraguan merupakan suatu proses berpikir, maka dari tindakan meragukan segala sesuatu, aku tahu bahwa aku ada. Ya, karena dari berpikir, meragukan segala sesuatu, toh aku mendapatkan sesuatu bahwa aku ragu-ragu. Karena yang ragu-ragu adalah aku, sedangkan keraguan adalah proses berpikir, maka aku berpikir, maka aku ada. Itu ya. John Locke mengembangkan empirisisme. Ya, rasio manusia ibarat kertas putih yang kosong atau tabula rasa yang harus diisi dengan pengetahuan yang berasal dari persepsi panca indera kita terhadap dunia luar. Immanuel Kant ya menggali batas-batas pengetahuan manusia, ya. Dia memandang realitas itu punya dua sisi. Sisi penampakan itu fenomena. Lalu ada sisi dalam hakikat itu nomena. Panca indera dan rasio manusia hanya bisa mengakses fenomena atau sisi penampakan dari realitas, tapi tidak bisa masuk ke dalam sisi dalam atau hakikat dari realitas, yaitu nomena. Dia juga mengembangkan filsafat moral, yaitu etika kewajiban atau etika deontologi. Ya, bahwa sesuatu dikatakan baik kalau suatu perbuatan dikatakan baik kalau sesuai dengan kewajiban moral manusia dan dilakukan dengan motivasi yang benar. Saya memberi seseorang uang karena karena saya tahu membantu orang yang sedang susah itu baik dan orang itu adalah tujuan dari perbuatan baik saya, bukan alat dari kepentingan saya. Nah, di dalam sejarah periode filsafat modern, kita mengenal zaman pencerahan abad 17 dan 18, yaitu zamannya Descartes, John Locke, ya, yang puncaknya adalah Immanuel Kant. Nah, zaman pencerahan ini memang menumbuhkan semangat ingin tahu, yang mempertanyakan kepercayaan bahkan otoritas tradisional. Orang didorong untuk berani berpikir, jangan takut, berani berpikir bebas, jangan takut terhadap dogma agama, gitu ya. Nah, seperti itu. Dengan begitu, pencerahan meletakkan dasar bagi wacana filsafat kontemporer hingga saat ini. Simpulan, secara keseluruhan, filsafat Barat mencerminkan suatu hubungan timbal balik yang dinamis antara rasio, iman, penyelidikan empiris di sepanjang perkembangan sejarahnya. Nah, setiap periode telah memberikan sumbangan dalam membentuk pemikiran modern dan terus mempengaruhi berbagai disiplin ilmu hingga saat ini. Inilah perkenalan kita dengan sejarah ringkas filsafat modern.